Kamu Islam gak? Ya, saya Islam. Kamu percaya sama malaikat gak? Ya, percaya, mutlak percaya saya sama malaikat. Kamu percaya sama kitab-kitab Injil, Zabur, Taurat, Scriptures? Ya, saya percaya sama kitab-kitab Allah. Wajib itu percaya. Kamu percaya sama jin, setan, iblis, korin, semuanya percaya sama itulah. Kenapa nggak percaya? Karena itu wajib, percaya itu wajib. Kau percaya sihir? Percaya ada sihir. Kamu percaya ada everything. Kita percaya semua hal gaib, wajib percaya. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini ketika kita berbicara soal gaib itu. Apa yang menarik gaib ini? Jadi memang pantas kalau sesuatu yang gaib itu wajib dipercaya. Kenapa wajib? Karena ketika gaib itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita, bukan permananya kalau gaib itu nggak bisa kita rasakan, tapi kalau gaib itu bisa kita lihat, berarti kan kita nggak perlu dipaksa untuk percaya. Di sini ada banyak hal yang berkenaan tentang gaib tersebut. Jadi ada mindset, ada semacam kayak apa namanya, orang-orang menganggap bahwa Islam itu harus percaya sama setan, kerasukan, macam-macam, hantu bukan setan ya. Tapi ternyata tidak semua orang Islam percaya sama hantu. Dan banyak dalil-dalil yang mendukung tentang nggak ada hantu itu. Nggak ada juga kerasukan setan. Juga beberapa diferensial tentang bagaimana kita meruqyah seseorang atau berbagai macam. Pokoknya tidak semuanya harus saklek seperti yang Anda pikirkan. Pertama, apa yang ingin kita bahas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada yang menarik sekali tentang apa namanya, perghaiban ini. Jadi Allah pertama kali menciptakan kolam. Kolam diciptakan sama Allah. Terus Allah menulis di Lauhil Mahfuz itu berbagai macam takdir. Allah menakdirkan juga bumi ada, menakdirkan kita ada di sini melakukan sesuatu, dicatat semuanya, itu semua sudah takdir. Berarti kita percaya sama takdir. Tidak bisa nggak percaya sama takdir. Yang kedua, gaib. Bahkan gaibnya Allah itu, Allah sudah memastikan bahwa gaibnya Allah itu hanya diketahui sama Allah, sama beberapa yang Allah kehendaki untuk mengetahuinya. Itu gaibnya Allah. Tapi di sini banyak sekali yang berpandangan bahwa sesuatu yang gaib itu justru di otak kita ketika itu mendengar gaib itu ada bayangan juga di situ, hantu-hantu semacam pocong, semacam apa lagi, gendruwo atau yang lain. Tapi ternyata itu enggak termasuk sesuatu yang harus kita percaya dan harus kita yakini. Kenapa banyak ulama yang berbeda pendapat tentang itu? Ya banyak ulama tentang itu. Bahkan sebenarnya kita ini bukan suatu perdebatan atau yang harus diperpanjang, kan, tapi ada suatu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika kita mempercayai sesuatu itu harus didukung dengan dalil, kenyataan, kepercayaan apa yang ada dalam diri kita. Jadi pendekatannya saya ingin memberikan apa namanya itu, kita berbagi tapi tidak melalui pendekatan fikihiyah, atau bukan juga pendekatan apa namanya usuliyah, pendekatan agama yang tauhid, bukan pendekatan tauhid, bukan. Karena di sini kita misalkan saya nggak percaya dengan hantu, saya nggak percaya dengan kesurupan, itu harus memaklumi orang-orang yang berpendapat bahwa hantu itu ada, kesurupan itu ada. Ya, saya percaya bahkan kesurupan itu ada, tapi berbeda dengan kesurupan yang ada di apa namanya, di lingkungan kita, sekitar kita. Kesurupan yang kita percayai itu semacam kesurupan yang bagi saya bukan bermaksud menghina atau apa, tapi kesurupan yang aneh. Jadi saya melalui bertahun-tahun apa namanya riset. Ya, memang dari kecil saya tidak percaya dengan setan, tapi dan saya mondok untuk mencari alasan bagaimana bisa saya mendapatkan dalil-dalil untuk tidak percaya terhadap setan itu.
Tapi di lain itu juga saya adalah korban di mana banyak keluarga, sahabat yang menjadi korban dari hal-hal mistis. Kita anggap aja mistis tersebut sehingga dia kehilangan harta, kehilangan martabat, bahkan kehilangan jati dirinya, integritasnya sebagai bapak atau macam-macam. Makanya saya sangat tidak menyukai hal tersebut. Juga termasuk hal ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Anda bisa bayangkan kalau Anda mengupload video, kemudian di situ ada hantunya, siapapun Anda sekarang Anda upload akan banyak sekali yang menonton. Kenapa? Karena ada value of business in there. Di sana itu ada value bisnis yang luar biasa. Di apa? Mistis. Jadi kalau Anda lihat di video, Anda tulis apapun tentang mistis, Anda akan lihat video yang menonton itu jutaan orang yang menonton video mistis tersebut. Dan sangat mudah, siapapun bisa. Ada tinggal memakai kostum Halloween yang kalian punya di rumah, kemudian Anda datang ke suatu tempat, Anda syuting, Anda bikin clickbait yang keren, kemudian nanti Anda upload, nanti Anda akan mendapatkan viewer yang keren di YouTube dan di tempat lain. Kenapa? Karena setiap orang itu sebenarnya punya keresahan di hal ini. Menarik karena hal ini terus laku untuk diperjualbelikan, dan agama tidak mau kalah ikut andil di sini. Dan itu tidak saya mengharamkan, boleh juga kan, tapi kita harus berpikir dengan sangat jernih. Bukan, ini bukan tentang halal haram atau tentang benar salah, tapi ini tentang mindset, pikiran dan kepercayaan yang dimana kalau melenceng iman itu malah justru berbahaya. Ketika percaya bahwa gaib itu bisa dilihat, gaib itu bisa dilihat, ya kan, terus kita bisa merasakannya, kita harus bisa merasakannya. Tapi kalau dilihat harus dan harus dipercaya. Sesuatu yang dalilnya pun nggak ada itu repot. Kayak misalnya apa? Kita bahas satu-satu. Ada kesurupan, gitu ya. Ada namanya keampuan atau apa namanya itu, kebal, senjata. Ada yang namanya hantu, apapun itu hantu lah, kelihatan ada hantu di sana. Terus ada macam-macam. Terus ada namanya itu sihir. Saya percaya sihir, saya percaya, tapi nggak seperti Anda percaya. Nanti kita terangkan ada sihir macam-macam. Kemudian ya banyak hal tentang yang gaib yang tidak seharusnya semua orang itu menganggap bahwa itu bagian dari Islam. Tidak seharusnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa seorang alim, al-alim, gitu, ketika dia itu bersaksi bahwa dia melihat jin itu kafaroh syahadatahu. Maksudnya itu dia batal persaksiannya, itu dianggap bohong. Itu alim, seorang alim ulama saja kalau berkata seperti itu maka dia dianggap bohong, kata Imam Baihaqi. Di kitabnya itu ada kitab Imam Syafi'i yang ditulis Imam Baihaqi, ya, biografi Imam Syafi'i, manaqib Imam Syafi'i, atau juga ada yang lain murid-muridnya Imam Syafi'i kurun-kurun setelahnya yang juga menulis kayak Al-Adab wa Manaqib Imam Syafi'i juga. Itu di situ juga terang dijelaskan itu nggak boleh percaya meskipun itu alim, meskipun alimuna. Kebalikannya itu kita orang NU Syafi'iyah misalnya, atau kita penduduk bumi yang Syafi'iyah ini, tapi ternyata siapa yang ulama yang getol percaya sama ini, Ibnu Taimiyah itu sangat percaya. Bahkan beliau bersaksi pernah melihat, bahkan murid beliau Ibnu Qayyim al-Jauzi itu pernah melihat apa namanya Ibnu Taimiyah sedang mengobati jin, seseorang yang kerasukan jin. Kemudian dia bertanya, kemudian jinnya itu menjawab, kemudian diusir dan jinnya itu pergi dengan bacaan ruqyah. Tapi itu ada di bukunya apa namanya Ibnu Qayyim al-Jauzi, saya pernah baca itu di tip buku pengobatannya Imam Jauzi itu. Beliau mengucapkan demikian. Jadi istilahnya gitu, kalau kita kenal lingkungan, saya tidak bermaksud untuk menyekte-nyektekan Islam, tidak, tapi ini yang
ahlu sunnah yang mereka itu tidak suka orang percaya dengan kultus-kultus gaib, maksudnya kultus-kultus apa namanya ini, keilmuan tentang kehantu-hantuan ini. Ternyata memang mereka juga salah satu yang memberikan opsi untuk meruqyah seseorang yang kemudian dirasuki jin, kemudian diajarkan ke orang-orang, kemudian dibuat jadi struktur kayak yang kita lihat ada di masjid misalkan, ada ruqyah, ada orang yang kesurupan. Itu sebenarnya kultur mereka, bukan kultur kita. Maaf, itu bukan kultur kita. Kita ada ruqyah itu, kalau pengikut-pengikut Imam Syafi'i itu meruqyah, karena ruqyah itu sunnah. Jadi setiap sakit itu diruqyah. Bagaimana contoh kalau misalnya Hasan Al Husain sakit, terus kita bacain surat I'adzah yang 2 itu, qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, terus Rasulullah menudah tangannya terus diusapkan ke badannya. Itu malah justru ruqyah yang harus kita lakukan tuh. Bukan ruqyah yang semacam terus berbicara kamu siapa, oh saya si setan camrong, oh itu bukan ruqyah seperti itu ajaib sekali. Menarik karena justru kebolak-balik nih bukunya. Orang salafiyah, saya benar salafi modern lah ya. Seperti itu malah justru benci sama orang yang percaya seperti itu, tapi imam mereka tidak percaya, sangat percaya dengan seperti itu. Nah, kita yang Syafi'iyah itu banyak yang percaya seperti itu, padahal imam kita tidak percaya sama seperti itu, karena ini justru termasuk tauhid. Jadi menurut Imam Baihaqi itu nggak sah kecuali dia seorang nabi mengatakan saya lihat hantu, saya lihat jin, nggak sah itu kecuali illa ayakuna nabiyya, kecuali dia menjadi seorang nabi. Jadi kan menarik kan ternyata selama ini yang kita percaya adalah ada yang menarik di sini juga. Saya bertahun-tahun ketemu dukun gitu macam-macam, itu saya selalu ada aspek psikologi yang sangat berpengaruh. Apa? Satu, bohong. Orang dapat uang dari bohong. Sedangkan Rasulullah bersabda, wailul ladzi, celaka orang yang yakdzibu, berbohong, lidhika bihil qaum wallahu. Kita tahu bahwa seorang yang berbohong untuk orang-orang tertawa itu celaka. Apalagi ya buat orang menangis, ya, cerita palsu buat orang menangis itu sama saja. Itu juga cerita palsu biar orang merasa serem gitu kan, atau menarik gitu. Tapi ceritanya bohong, itu bohong al-kadbu sulkat ruksud dulu. Bohong itu kepalanya dosa. Jadi udah bohong terus. Karena kamu misalnya kamu mau ke pasar, padahal kita mau ke warung ya kan, bilangnya mau ke pasar sana ya, di warung kamu kok nggak ke pasar, katanya mau ke pasar, padahal ke warung katanya mau ke pasar. Nah kita bohong lagi, nah, tadi nggak ada bis ya kan, mau ke pasar nggak ada bis, oh ya itu ada bis loh, berat, oh nggak lihat padahal lihat. Itu dia bohong itu terus. Nah sama seperti orang-orang ini yang sering itu semua bohong. Saya lihat muka-muka bohong itu apa ini. Tapi sebelum itu, jadi ada namanya wajah. Kalau kita lihat mikro, kita kenal sama sekali ada mikro ekspresi ya kan. Mikro ekspresi itu kita tahu kalau orang bohong kalau enggak. Di Islam ada firasatul mukmin. Sayyidina Umar ahlinya, dia pernah melihat seorang anak yang sedang sama anak-anak lain nyuri kurma, terus dia sering sekali nyumpah wallahi tallahi billahi, tapi orang yang lain kabur, dia nggak kabur sendiri dan dia minta maaf, terus dia macam-macam. Tapi dia tahu kalau anak ini anak soleh, padahal posisinya lo sedang mencuri kurma orang lain. Akhirnya dia datang ke ibunya, terus Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang ke ibunya, bantu ibunya, dan dia yakin orang ini mau jadi soleh dan orang ini jadi soleh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tahu namanya Sayyidina Umar tahu ini anak soleh. Itu seperti firasatul mukmin. Firasatul mukmin itu nggak boleh diremehkan. Firasat seorang mukmin. Semua orang punya firasat. Tapi firasat yang dilatih itu berbeda dengan firasat yang dibiarkan tuh. Bohong itu pertama kali, bohong. Apa? Jin, setan. Kita bahas pertama satu-satu. Jin itu kan memang bisa masuk ke manusia, kesurupan itu bisa.
Ya saya nggak bisa bilang saya gitu, nanti nggak kelihatan nggak ilmiah sama sekali. Saya seneng, saya pernah dengar ceramah Syekh Sa'rawi tentang jin yang masuk ke tubuh manusia itu memang iya, memang kerjaannya jin itu masuk itu tubuh manusia, nggak ada yang lain kata Imam Sa'rawi, nggak ada yang lain. Laisa lahul amal illa almas, ngerasuki manusia. Nggak ada, jin itu nggak punya kemampuan kecuali, nggak punya kerjaan lain kecuali masuki manusia itu jadi kesurupan. Tapi kesurupannya itu bikin orang, mendorong orang untuk melakukan kemaksiatan, maksudnya melakukan keburukan, ya maksiat. Bukan kemudian marah, marah bukan tempatnya marah, bukan waktunya marah, tidak haknya marah, tapi dia marah-marah, pengen bunuh apa, semuanya itu, ya kan, dendam apa dengki, semuanya itu ulah jin juga. Itu dia, makanya kita punya jin korin, kata Rasulullah, kita punya jin korin. Rasulullah pun ada jin korinnya, tapi jin korin itu bisa nunjukin kebaikan, bisa nunjukin keburukan. Nah, kita yang bisa menguasai jin korin kita itu tadi, memang kerjaannya jin itu masukin kita, merasuki tubuh kita, itu kerjaannya jin, bukan kerjaannya orang lain, ya kan, bukan kerjaan tuyul ya kan. Ada anak nyolong duit orang tuanya bingung kok nyolongnya rodok banyak, yang disalahin tuyul, ya kan. Ada orang itu jahat sama orang, mukulin orang, nggak ngakunya dia kesurupan, ya lucu kan, nyalain itu setan. Ada orang sakitnya rodok aneh, dia nyalain tangganya, nyalain setan. Ini dia tipu muslihat setannya, iya itu kerasukan, dia itu, tapi berbeda caranya, nggak setan beneran itu, dia bohong. Orang yang kerasukan itu bohong. Kok bohong bisa merata? Saya ceritakan sedikit bahwa saya serius di sini. Saya punya banyak sekali murid. Saya pernah berada di sekolahan yang muridnya ratusan, 400, 500, berkali-kali pindah sekolah macam-macam. Setiap saya ada di situ, saya bisa menguasai. Di situ nggak ada orang kesurupan. Ketika ada pun dia langsung mengakui, dan biasanya saya videokan atau saya rekam. Ya, itu untuk waktu saya masih muda, orang muda yang banyak salahnya. Tapi sekarang saya nggak pernah ngelakuin itu karena itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Itu menjaga aibnya orang. Nggak mungkin juga wajah orang terus tak tampilin pura-pura kesurupannya, itu tidak mungkin lagi. Nah itu dia. Nah ajaibnya lagi Imam Sa'rawi mengatakan memang ya dia kerasukan, tapi nggak kerasukan seperti yang Anda kira. Jadi kerasukan setan itu ada karena kalau kita tahu ada ruqyah di Indonesia yang berkembang sekarang ini, itu enggak berasal dari Indonesia asli. Iya, ilmu itu berkembang. Kalau dulu kita lihat orang Indonesia nggak pada berkerudung atau berkerudung cuma disampirin, ya kan. Meskipun daerah saya dari dulu sekali sudah berkerudung rapat, karena ada seorang ulama yang besar yang bisa membuat lingkungan saya bisa berkerudung rapat. Bahkan orang-orang sini itu dulu sekarang udah nggak ada yang celana cingkrang, sudah bercelana cingkrang warna putih cingkrang, itu sudah terkenal sekali itu. Padahal bukan salafi loh, bukan salafi syafi'iyah tuh bercanjen ya ini, tapi sudah memakai celana di atas mata kaki, itu sunnah gitu. Dari dulu udah berjenggot juga dari dulu. Itu ilmu itu berkembang. Nah itu dari Mesir. Syekh Sa'rawi ditanya tentang ada dua orang yang katanya hafal Al-Quran, terus dia meruqyah, di ruqyahnya itu divideokan, difilmkan, di TV kan. Kemudian ketika di TV kan itu mereka nanya-nanyai setan, terus ada yang bergetar-getar seperti ini, ada yang gitu tanya, ada apa, kamu siapa, Mbah Jambrong, dari sana. Di Mesir gak mungkin namanya Mbah Jambrong, itu cuma improvisasi kan. Itu ternyata apa, saya Sa'rawi bilang enggak. Akhirnya kan saya Sa'rawi mengatakan akhirnya kan dua orang tersebut hafal Quran. Yang nanya enggak, mereka ketahuan saya enggak hafal Quran. Nah itu enggak ada seperti itu, enggak seperti yang kita lihat. Saya Sa'rawi bilang seperti itu. Nah jadi ini sangat membumi di Indonesia kepercayaan terhadap seperti ini kan. Bahkan mau ke tempat ujung Papua itu ada, Kalimantan ada, Jawa banyak, Sumatera ada, semua orang dari semua daerah tertentu, bahkan luar Indonesia, luar negeri ada, Amerika ada orang kesurupan, di Jepang ada orang kesurupan, di Inggris ada orang kesurupan.
di Cina ada orang kesurupan, di Afrika ada orang kesurupan, di Arab ada orang kesurupan, di mana-mana ada orang kesurupan. Mari kita berpikir sedikit tentang gimana kalau orang Inggris ini kesurupan terus dia dikasih salib, dia sembuh. Kita ruqyah pakai Al-Quran, dia sembuh. Waduh, what kind of thing is this? Gimana nih? Saya tidak mau saya Al-Quran disamakan sama Injil. Coba kalau kamu punya teman orang Kristen atau orang Katolik, kamu lihat persaksian mereka di gereja, mereka gimana mereka masuk Kristen atau gimana mereka terus ke gereja terus gara-gara apa, mereka akan ada banyak kesaksian tentang sesuatu yang mistis tersebut. For me, bagi saya Islam itu different, Islam itu berbeda. Akhir min ukhra. Islam nggak kayak agama-agama lain. Bagi saya dan saya termasuk. Tapi ini bukan berarti apa-apa. Imam Syafi'i memang semua ulama juga sama pendapat bahwa Imam Syafi'i itu minoritas. Jadi banyak ulama percaya setan bisa masuk, terus ada kesurupan, terus ditanya itu banyak ulama percaya. Jadi tidak ada. Maksudnya keinginan saya atau niat saya untuk tidak memberi rasa hormat kepada setiap pendapat, tidak ada. Tapi kita saya banyak sekali bisa menyampaikan ini itu karena memang pengalaman saya di sini itu sudah panjang. Kenapa? Karena dari kecil saya nggak percaya, kemudian mulai dari remaja saya mondok, saya mudah tertarik sekali sama seperti ini. Ada satu yang menarik, kalau Anda pernah ada seseorang yang di YouTube itu sangat terkenal, itu kakak kelas saya, dan dia ke pondok saya, kemudian ke masjid, di masjid itu terus dia meruqyah orang-orang, terus santri-santri pondok itu banyak yang kesurupan. Apa yang terjadi? Saya sakit hati. Aduh, gimana nih teman-teman saya dulu kesurupan. Kalau saya ada di situ, mesti satu gedung saya nggak ada yang berani kesurupan, pasti itu. Karena memang dari dulu ada di pondok manapun atau di sekolah manapun, bohong ini penyakit yang meluas ini. Bohong ini penyakit yang meluas. Bagi saya, dengan pendapat saya loh, ini tidak mendiskreditkan siapapun. Gedung yang saya tinggali, dengan saya bisa ngobrol sama mereka, itu pasti tidak ada kesurupan, pasti. Kalau ada ya itu tadi akhirnya ngaku, karena kita juga tidak dengan kekerasan tapi dengan pendekatan secara intelektual macam-macam ya. Mereka otaknya nyampe dan nggak mungkin ada kesurupan. Jadi kalau saya sekolah misalnya di pondok, meskipun saya masih murid, benar-benar murid, masih kelas biasa, terus saya ngobrol sama teman-teman itu juga biasa, kemudian mereka tiba-tiba nggak ada yang kesurupan gitu aja. Saya gedung lain yang tidak termasuk gedung saya banyak yang kesurupan. Saya pernah memimpin satu gedung, itu satu gedung disebut satu kingdom katanya, kan itu bahasa santri. Itu satu gedung saya pemimpin di situ, tapi satu kingdom nggak ada yang kesurupan. Jadi ada 5 gedung di situ, 4 gedung nggak ada yang kesurupan. Setiap gedungnya 100-an 200-an anak. Kemudian saya ngajar di sebuah sekolahan nggak ada yang kesurupan. Saya banyak, pertama kali saya masuk pasti ada. Setelah pemahaman macam-macam, saya membuat pura-pura kesurupan itu menjadi sesuatu yang memalukan. Akhirnya pasti sembuh dan nggak ada kesurupan. Itu tentang kesurupan. Jadi selama bertahun-tahun pengalaman, ada yang kesurupan saya bisa nyembuhin macam-macam. Apalagi anak-anak, orang dewasa juga saya pernah berapa kali, itu pasti sembuh. Dengan apa? Pendekatan lisan. Sesimpel itu kan, sesimpel itu. Saya juga termasuk orang yang aktif di dunia silat, dan ketika masyarakat saya itu nganggep atraksi karena saya juga suka atraksi, dan saya bahkan bikin koreo atraksi tersebut. Mereka bilang kita itu punya ilmu ajaib, bisa apa hanya dengan salto-salto atau dengan macam-macam, itu disebut kita punya ilmu sesuatu tersebut. Kita hanya tertawa karena kadang orang suka datang terus pengen belajar tentang ilmu kebal. Yang kedua ini ilmu kebal. Saya yakin ini ilmu kebal ini yakin 100% tidak ada. Kenapa? Rasulullah SAW itu terluka. Beliau pernah giginya tanggal gara-gara terkena ulan atau benda keras atau panah juga. Terkena juga Sayyidina
Khalid bin Walid yang paling kuat gitu kan, yang paling kuat didefinisikan pedang Allah, dan nggak mungkin Khalid bin Walid mati. Itu definisinya dari ulama-ulama, mati di meninggal di medan pertempuran karena dia adalah pedangnya Allah itu. Bahkan di setiap jengkal tubuhnya itu ada luka sayatan. Jadi kan ada orang pakai pendor di televisi terus gini-gini, terus orang yang kaget juga ngelihat kayak gitu, itu saya aduh gimana nih, mikirnya gimana. Agak mungkin ada orang lebih kuat dari Khalid bin Walid zaman sekarang ini, nggak ada. Khalid bin Walid kena pedang dia sampai 7 pedang aja waktu perang patah. 7 pedang saking dia patah gitu. 7 pedang patah. Khalid bin Walid terluka, banyak lukanya ketika dia perang. Sampai setiap jengkal itu pasti ditemukan luka. Itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Belum juga saudaranya siapa? Saudaranya Anas bin Malik tuh kuat sekali ya, yang sama Wahsy itu membunuh Musailamah al-Kadzdzab itu. Beliau juga saking kuatnya dilempar pakai manjane satu ketika itu di salah satu sejarah itu dilempar manjane dilempar oleh kuatin atas, jatuh ngelawan orang puluhan sendirian, buka gerbang Khalid bin Walid masuk sama temen-temennya. Dia luka tiap badannya sampai 80 luka. 80 luka. Dia kaget nggak mati, saya nggak tahu kenapa nggak mati. Akhirnya Khalid bin Walid nemenin dia 1 bulan sampai sembuh, saking rasa hormatnya ini orang, masya Allah. Itu luka, ada orang diginiin nggak apa-apaan. Apaan? Mikir apa? Gila apa gendeng loh. Mikir apa? Otaknya mikir apa? Yang percaya itu. Ini waduh, padahal kamu lihat pedang lempar-lempar, ya iyalah gini, coba disayatin dulu, tak pakai silet sini ya, tak coba sayat. Kalau kuat ya gergeten aja. Apa nggak ada aturan tertentu? Coba kalau ada tampilan orang kuat gini-gini, dia tampil bendo di rumah itu udah langsung liku, dia takut. Itu aja. Ya tukang aksinya ini bicara tukang aksi. Ada lagi nih, banyak banget ya. Tentang apa? Kesurupan tadi, ruqyah itu banyak ulama saya bisa. Kalau di otak saya banyak sekali, tapi saya pengen setiap video itu 30 menit aja biar gak panjang. Nanti kita bisa terusin di video-video yang lain. Bohongan, nanti ada suatu video tentang bohong ini, nanti kita bisa bikin video lain. Yang ketiga tentang apa? Ruqyah sudah, kerasukan jin sudah, terus kekebalan sudah, sihir, penting. Karena ini memang sangat memusingkan kalau sihir. Rasulullah pun terkena sihir itu di hadis-hadis. Tapi kita mesti tahu bahwa pendekatan hadis itu nggak cuma pokok hadis dok, tapi juga pendekatan sejarah untuk apa ini apa, bahkan untuk makna pokok dan tujuan hadis itu, hikmah yang terbesarnya apa. Ketika Rasulullah rambutnya ditemukan di sumur, terus Rasulullah mengatakan apa ya, saya terkena ini campi-campi mantra-mantra, tapi la yadurullah syai'a, saya berkata bahwa tidak ada yang bisa membuat manfaat atau mudarat kecuali Allah. Jadi saya nggak apa-apa. Itu kenapa nggak jadi pokoknya? Nah, ada di Al-Quran surat Al-Jin yang mengatakan bahwa ada jin yang datang ke manusia terus tambah rohako atau tambah kufur, atau dia tambah sesat, tambah kurang ajar sama Allah. Nah itu kan tidak menunjukkan melihat, tapi ada, dia minta tolong sama jin. Itulah, jadi kalau ada orang sihir di itu namanya Al-Baqarah itu, jadi yang bisa memutuskan antara laki-laki dan perempuan, itu kan tentang anbiya dulu. Kalau menurut Imam Syafi'i itu dari dulu memang ada orang-orang dulu, dan itu tidak seperti yang kita pikir. Semuanya bukan berarti ya tidak harus semua itu masuk pikiran kita aja kentut kita butuh, tapi tidak gitu jalan pikirmu benerin jalan pikirmu. Ya, saya siap ini video pertama, dan saya perang, maksudnya perang sama yang benar-benar kelihatan itu palsu, saya perang dong, tentang perbedaan pendapat. Atau ya ada ruqyah di masjid, saya tidak apa-apa misalnya. Kalau di tempat saya ada ruqyah misalnya kan, saya tidak apa-apa di ruqyah, tapi jangan ditanya juga, terus jangan goyang-goyang juga lah, itu kan itu udah setan. Namanya siapa? Namanya Ibnu.
lucu itu dan lucu. Wow. Gergetan lah. Saya nggak banyak persiapan ini video dadaan dan saya nggak sempat untuk mutalaah, tapi ini tetap tak sajikan ke anda semua manfaat, semoga nggak ada hantu. Ini yang menarik, saya pasti punya senjatanya ketika saya bertemu orang 90 tahun siapapun itu, saya pasti mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, dan ini sudah bertahun-tahun saya ajukan. Sudah ketemu 90, dimanapun saya ketemu orang usia 90 tahun. Sekarang saya kurangi jadi 85, sekarang akhir-akhir ini saya kurangi jadi 85 tahun. Saya pasti tanya, Mbah, Anda sudah tua. Nah, tapi sebelumnya udah obrolan panjang. Maksudnya bukan tentang hal itu, tapi untuk tidak mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua. Mbah, pernah nggak lihat setan? Jawabannya sama, orang 90 tahun. Ya pasti masih ada orang 10 tahun yang masih dukun atau masih apa, tapi kebanyakan sudah males untuk bohong, males itu. Mbah, pernah lihat setan? Pasti jawabannya nggak pernah. Banyakan dari sekian banyak itu, mayoritas bilang nggak pernah, dan mayoritas juga menambahi nek suara pernah. Nah, suara ini udah beda lagi dari bahasanya. Di situ psikologi. Suara ini orang nggak bisa dibahas kalau suara. Pasti orang saya dengar kucing tadi, gitu. Tapi nggak merinding, nggak ada saya merinding sama setan sendirian di tengah. Ada. Saya terus tanya Mbah ini, Mbah, pasti nih tak tanyain. Zaman dulu sih setannya yang pasti ada itu gondoruo. Itu ada di orang kudu, saya punya orang kudu gondoruo pun nggak ada itu. Nah, terus apa Banaspati, itu pasti ada Banaspati. Pocong itu baru. Apalagi yang lucu-lucu itu kolong wewe apa itu baru, semua baru. The new setan baru, hasil seni baru. Itu setan baru. Dulu nggak ada. Toyol itu baru, nggak ada dulu toyol. Buktikan, tanya orang 85 tahun ke atas di sekitar Anda, nggak ada itu. Apalagi peri, ya banyak peri ya, bilang peri juga, peri ada. Jadi mayoritas itu aja setannya, karena di Jawa dulu metodologinya apa, mitosnya itu yang terjadi itu. Nah, zaman sekarang kita masuk ke barat, itu bisa bayangin kalau setan itu pumpkin. Tahu pumpkin nggak? Ini waluh yang dibolongi gini, ada pumpkin, sen, bayangin tuh apa namanya, labu yang gambarnya orang-orang itu, terus kita percaya kalau itu punyanya apa, terus setan itu hantu barat itu, terus apalagi vampir yang ini, sudah pokoknya hantu itu jelas nggak ada. Nah, kita dengar biasanya kalau saya di masyarakat ini, di desa, di apa namanya, bukan di kota kan, itu biasanya ini salah satu ciri-ciri ketidakbenarannya suatu apa namanya kebohongan tentang hantu-hantu itu adalah ciri-ciri dukun, maksudnya dukun tukang kibul itu alibi. Kayak misalnya santet ya kan, kenapa kalau kita tanding bola gak disantet aja tuh, presiden kenapa gak disantet, pasti alibi. Nggak bisa lewat laut, presiden bentengnya lebih kuat, macam-macam, pasti itu alibi itu pasti, berarti sesuatu yang banyak alibinya itu bohong. Itu bisa diambil apa namanya, jadi satu rumusan kalau mau tahu itu kebenaran sesuatu, itu alibi ini penting. Karena coba misalnya ada yang mau nunjukin kita, saya pernah berkali-kali itu ketemu orang pengen nunjukin hantu misalnya, ya berani ya sini, marah karena marah. Kita nggak pernah diskusi untuk marah. Kenapa? Karena ini buka wawasan, bukan bermakna menyalahkan sesuatu. Mana mungkin ulama-ulama kita banyak pendapat bahwa itu bisa terjadi, jadi kita nggak nyalain itu. Ini bukan perspektif yang salah, tapi ini cuma perspektif yang berbeda. Ya, makanya, tapi sebagai manusia yang sekarang ini informasi luar biasa itu, harusnya kita kan nggak terima ketika sesuatu yang hadir di tanah lain atau di negeri lain itu bisa juga hadir di kita dengan versi yang berbeda, dengan misalnya hantu, di sana ada pocong, di sana
Ada misalnya di Arab kan juga dikafani, kenapa nggak ada pocong? Saya wallahi pernah tanya tentang pocong sama orang Arab di Arab, memang saya agak gila tentang hal ini. Kenapa? Karena saya gregetan. Jadi saya mau ngambil banyak sampel bukti untuk berdiskusi dengan orang-orang untuk menyampaikan sampai ke pikiran mereka, idrok di pikiran mereka atau sampai di pikiran orang yang saya ajak bicara itu pendapat ini. Nah, jadi terus berusaha. Itu bisa bayangin pumpkin dia kan yang buat Halloween tinggal ya itu Halloweennya orang Jawa itu kalau ada apa namanya pocong, ada tuyul, ada apa itu Halloweennya orang Jawa. Nggak ada orang kaya tuyulnya aja nggak ada tuh, anaknya yang kecil itu tuyul. Jadi dulu saya banyak hal itu karena kita bahas firasah, jadi saya bisa suatu saat pengen bahas tentang anak-anak kecil yang suka mencuri, kenapa, terus bisa ada solusinya gimana kalau anak kita sering mencuri uang atau macam-macam. Nah itu ada solusinya semua. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa bikin videonya. Lanjut ke hal-hal yang semacam kesurupan tadi. Nah, melihat setan itu yang kata Imam Syafi'i itu nggak sah, itu persaksiannya ditolak. Itu ada cerita lucu. Kalau waktu kemarin itu kan tenar itu pesulap merah, terus dia berdalil tentang yang tadi saya sampaikan tadi, itu didalilkan sama pesulap merah. Kemudian dari lawannya yang dari dukun-dukun itu ada yang salah satu jebolan santri, kayaknya curiga saya jebolan santri itu. Tapi lucu itu orangnya, cuma buat guyonan aja. Nah dia pengen nerangin ini tapi disekak sama temen-temennya waktu sama apa namanya ada Lord Rangga juga itu kan, saya ketawa sih. Dia mau nerangin ini, maksudnya bukan kafir karena memang kalau kita buka Google itu semuanya artinya adalah telah kafir gitu. Ya nggak semua, banyakan, karena ini ulah-ulah orang nggak belajar nih. Masa kafaro syahadatahu maknanya telah kafir, gitu lucu. Nah itu pesulap merah mungkin browsing. Jadi kalau browsing di Google ya pasti bukan kafir orang yang dia pasti kafaro syahadatahu itu persaksiannya batal, itu dianggap bohong. Gitu aja. Nah itu mau disampaikan. Kalau lucu perdebatan saya suka lucu. Saya masuk ke sini ini terus mau bikin video, mau saya upload di YouTube itu sebenarnya rada malu. Ya nggak apa-apa, tapi ini penting karena ternyata kita lihat di masyarakat itu terus ada. Kalau kita duduk sama orang-orang di satu kesempatan atau ada acara, pasti ada orang cerita tentang setan-setan. Tergantung lingkungan sebenarnya nggak semuanya itu, kan kebanyakan ini. Apalagi di Jawa itu mayoritas cerita tentang hal ini sungguh membagongkan. Saya bayangin, saya percaya yang itu yang Imam Syafi'i. Terus saya duduk dengan mereka, saya dengerin mereka, saya diam, saya melihat mereka itu, bagi saya itu berbohong satu sama lain. Saya lihat setan di sini, ini bentuknya. Saya nggak pernah ngecek. Maksudnya kalau saya bisa nerangkan, ada kesempatan saya akan terangkan. Oh begini. Kalau nggak ada, saya akan diam mendengarkan. Dan saya tidak akan mengeluarkan senyum karena saya juga belajar ilmu firasah tadi. Saya nggak mau bikin benci orang dengan senyuman saya, senyum ngenyek itu ada gitu kan, itu saya nggak sampai. Jadi biasanya kita cari solusinya, caranya ngajak dia ngobrol, atau kalau kita nggak mampu ya kita pergi. Suatu saat saya ngobrol sama dia gitu, banyak lucu kita itu lucu. Kalau percaya sama seperti itu sebenarnya lucu dari tingkatan Imam Syafi'inya, kita Syafi'iyah ya enggak apa-apa kalau berbeda. Kita banyak mengambil hal yang berbeda. Contohnya kalau Al-Fatihah, kita ngirim Al-Fatihah setiap hari, kita ngirim Al-Fatihah itu sampai enggak? Ibnu Taimiyah bilang itu sampai kan. Ya itu dia bilang itu sampai. Makanya sebenarnya pokok dari kepercayaan iman itu hampir sama dengan hal-hal seperti ini, kembar. Kalau kita percaya sama Allah, terus kita misalnya saya ngasih tahu sangat hati-hati. Kenapa? Bisa jadi dia malah nggak percaya sama semuanya, malaikat apa ini harus jelas. Itulah bahayanya ketika Islam itu ditampilkan sebagai agama yang mentolerir tentang seperti ini. Gambarannya itu kalau kita percaya sama malaikat dan percaya sama jin, terus percaya jin bisa memasuki tanpa menerangkan gimana caranya merasukinya, almas tadi, ya kan? Ya memang nanti di akhirat kita, misalnya kita dengar Al-Quran
kama yatakhabbatuhu syaiton gitu. Terus orang-orang yang tersehat seperti kerasukan setan itu maknanya kan seperti, jadi nggak detail gitu loh, nggak detail harus saklek kerasukan setan seperti yang kamu lihat di TV atau di apa. Dulu orang nggak punya visual itu. Kita lihat nabi palsu itu, Sajjah Tamimiyah itu, dia orang-orang sahabat-sahabat menyampaikan bahwa Sajjah Tamimiyah itu juga salah seorang yang menggunakan tipuan atau menggunakan kebohongan ini. Jadi dia nyuruh orang untuk kesurupan, kemudian setelah itu dia mengobati orang itu sembuh. Tapi dia juga ahli sesuatu, kayak bisa nanganin masalah, tapi semuanya berhubungan sama kesurupan ini, iya kan? Nah terus dia bisa nyembuhin, itu kan itu repot. Ternyata ketika lihat ke hadis-hadis sahabat-sahabat, ada yang lihat, ada sahabat lihat setan, ada, tapi sahabat tahu kalau itu setan itu setelah Rasulullah, dan meyakinkan itu setan juga lewat Rasulullah karena ada Rasulullah di situ. Dan bentuk setan itu banyak hadis yang nggak bisa saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau tidak diketahui sejarahnya macam-macam, itu nanti bisa salah paham di otak, nanti jadi pikiran buruk dan jadi bahaya. Karena bukan semua hadis bisa disampaikan, kalau nggak sampai ilmunya nanti bisa malah menfitnah Islam. Itu banyak hal. Contohnya ini yang bisa saya sampaikan, terus saya terangkan. Rasulullah pernah suatu ketika, istrinya Rasulullah, salah satu istri Rasulullah bercerita bahwa Rasulullah ketika berhubungan badan itu pasti intercourse atau pemanasan dulu, memulai hubungan badan dengan pemanasan, dan itu sunnah dan itu harus disampaikan ke orang-orang. Nah itu, jadi nggak pernah Rasulullah kecuali satu kali. Nah ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasulullah melakukan hubungan tanpa pemanasan, intercourse? Rasulullah menjawab, suatu ketika hari itu waktu ini saya melihat perempuan wujudnya setan. Perempuan wujudnya setan di jalan, Rasulullah melihat setan wujud perempuan. Nah setan bentuknya manusia, mungkin manusia itu nggak menutup aurat, dan bukan berarti Rasulullah itu yang seperti Anda kira, naudzubillah, berpikiran seperti itu, tapi itu untuk nyontohin kita. Apa yang kita ini contoh yang bagus kita di zaman modern ini, misalnya lihat YouTube, ya kan, laki-laki lihat YouTube terbuka gitu, tapi kita maksa buat nonton, ya kan, habis itu terjadi kegundahan di hati. Kenapa nggak datengin istri? Itu maksudnya. Ini penting sekali, bahkan contoh yang konkret penting harus, karena Rasulullah itu adalah contoh yang paling utama. Makanya itu kayak ketika tadi Rasulullah misalkan disantet atau bahasanya itu disihir, ya kan, itu bukan maknanya Rasulullah sakit ketika disihir. Rasulullah memang sakit waktu itu, tapi sakit karena Allah yang berkehendak Rasulullah dan sakit. Rasulullah menerangkan nggak ada. Jadi yang bahaya itu ketika kita percaya dengan sesuatu, kemudian mempercayai sesuatu itu selain Allah bisa membuat manfaat atau mudarat. Nah, itu dialah manfaat atau mudarat. Dua. Manusia itu pada dasarnya takut sama hal yang mengerikan. Kalau di Al-Quran ada manusia takut gelap macam-macam, karena takut dia nanti dirinya itu bisa mati karena itu, atau terbunuh, atau mungkin ada jambret, atau kalau dulu ada penyamun atau perompak atau macam-macam. Itu maklum manusia takut bahaya terhadap dirinya. Jadi ketakutan itu seharusnya tujuannya adalah terjadi sesuatu pada dirinya. Atau jijik itu tidak pernah, ulama banyak membahas tentang jijik ini. Jadi kita pendekatan psikologi ya, takut, jijik, macam-macam itu normal. Tapi kalau ketakutan yang berlebihan, kemudian kita melihat kecelakaan di jalan, bukannya menolong malah ketakutan. Padahal itu kalau kita cepat menolong mungkin bisa tertolong. Ya semua takdir Allah, tapi kalau itu kita bisa menolong, karena ketakutan kita mungkin kita nggak berani mendekat. Tapi insya Allah itu nggak terjadi lah, pasti kita mendekat, menolong, misalnya ada seperti itu. Ente bisa bayangkan, saya dulu waktu saya di pondok bertahun-tahun yang lalu, YouTube masih baru-barunya itu, saya sering sekali nyari di YouTube
nyolong-nyolong di pondok kan nggak boleh gitu, bisa nyari-nyari. Itu kebanyakan YouTube tentang hantu-hantu itu dari mana? Coba tebak deh. Syria. Saya nyari lagi mungkin sudah ketemu video yang bertahun-tahun itu sulit banget, udah pakai bahasa Arab ini bahasa Arab. Tapi dulu ketika saya masukin misalnya lams itu, kemudian apa syaiton hati apa dan nyari terus di YouTube, keluarnya orang-orang Syria yang lagi ya kayak. Tapi Syria terjadi perang itu secara otomatis mendekatkan orang-orang Syria ke Islam, justru malah yang tadinya nggak terlalu mukmin atau yang pokoknya nggak tahu gimana dinamikanya. Saya nggak lihat lagi orang Syria yang seperti itu, nggak banyak video footage kecil tentang orang-orang yang percaya sama seperti itu. Dari Syria justru perang-perang yang ada ya. Bayangin aja orang Indonesia kalau sekarang itu ada Jepang invasi kita lagi atau Belanda invasi kita lagi, hal semacam itu hilang. Saya kenapa nggak hilang sekarang gitu loh? Kemarin gua ada sesuatu yang menakutkan, jadi hilangnya sesuatu karena sesuatu. Jadi biarkan itu ada. Semua yang kita lihat dari itu hal-hal mengerikan juga, itu semua tontonan dan itu semua hiburan. Tontonan dan hiburan. Bayangin, ilustrasikan kita sedang melihat video, melihat film. Di film itu pokok yang dilihatkan ke kita ketakutan. Film seru-seru, kita merasa takut, tapi intinya kita bahagia karena kita merasa takut. Kalau film itu lucu, wah sepanjang film lucu terus kita ketawa, tapi kita bahagia karena ketawa, normal bahagia karena kita ketawa. Kita lihat film India yang sedih terus dari awal sampai akhir plotnya sedih, terus kita sedih, tapi kita seneng lihat film sedih itu. Berapa orang seneng lihat film sedih sampai keluar air mata ibu kan? Tapi kenapa kita seneng sama itu? Karena itu hiburan. Jadi kita merasa sedih, adrenalinnya terpacu, merasa sedih terus, atau itu juga hiburan. Jadi ini hiburan semua. Jadi dukun itu menurut saya seniman. Tidak bayangin gitu, nonton film coba kan bahagia karena plotnya yang macam-macam itu bikin kita bahagia, tapi nggak semuanya lucu, nggak semuanya bikin tertawa. Jadi hiburan itu macam-macam. Dukun, orang kebal, wah segala macam itu semua hiburan, dan hiburan itu ada value uangnya. Itu nggak bisa kita tiba-tiba pangkas karena ada ekonomi yang berjalan di situ yang berputar, nggak bisa kita pangkas. Kenapa yang muka-muka jadi manfaat itu tujuannya? Kenapa kita dakwain salah satu opsi ini, opsi saja, opsi ilmu. Kenapa kita dakwain? Karena banyak orang yang terjatuh ke lubang sampai hartanya atau bahkan nyawanya itu terancam gara-gara hal-hal seperti ini. Pokoknya tetangga, keluarga, sana, famili, orang-orang sekitar banyak sekali habis jutaan rupiah karena penggandaan uang palsu. Ya berapa korban itu yang tenar di TV, terus apa namanya ya, banyak kan. Apa bapak siapa yang kemarin juga tenar itu, lah banyak sekali itu harta kita yang diambil. Harta yang diambil, uang yang diambil, itu kepercayaan, terus ketundukan, kepatuhan. Nggak semua itu bertujuan sama uang. Orang-orang kesurupan itu nggak bertujuan uang tol, karena dilihat orang ini ada aspek psikologinya di situ. Kalau diterangin panjang sekali, banyak sekali. Itulah indahnya Islam. Jadi Islam itu melingkup. Jadi Islam meringkup, merangkul semuanya, ada semuanya di situ, dan semuanya dikasih tempat. Tinggal kita aja di masa depan. Karena mungkin ada orang yang rasionalis Muslim yang berubah jadi ateis gara-gara pandangan dia bahwa Islam itu seperti itu. Kenapa orang-orang kalau membahas hantu-hantu nggak berani nyerempet agama, terus nunggu ahli agama di situ, ya kan? Diseret-seret ahli, ya gimana kata itu? Dan jawabannya bermacam-macam.
sesuatu yang harus dibuktikan tidak adanya, ya kan, itu juga harus dibuktikan adanya. Saya kasih ilustrasi. Setan ada, saya percaya setan ada, tapi bentuk dan wujud setan, kemudian setan hubungannya dengan manusia, itu yang kita perdebatkan. Hantu itu nggak ada. Nah, untuk membuktikan adanya hantu, itu kita mesti lihat hantu. Dan keyakinan tuh berkata saya tidak mungkin lihat hantu karena hantu nggak ada. Nah dia bilang ada, buktikan ada lah gitu. Lah kalau nggak bisa alibi berarti mudah kan? Mudah. Yang bisa dibuktikan nggak ada lah. Iya benar. Tapi kita bisa buktikan nggak adanya gimana? Buktikan nggak ada kan gampang, nggak ada. Mudah kan? Habis itu dia kasih rasionalitas, nggak ada hantu. Pocong tuyul nggak ada. Kasih rasionalitasnya gitu. Sekarang buktikan ada, mana rasionalitasnya? Udah ini enggak, ini iman, dalil, mana dalilnya? Dalil udah dapat terus jadi diskusi sampai dalil, diskusi sampai situ, itu cuman di otak, jadi bisa dibuktikan di otak saja. Contoh sekarang satu hal lagi, Anda percaya kalau banyak orang itu yang berbohong? Lihat setan, pasti dengar tuh samping Anda tiba-tiba datang malam-malam, lihat setan, langsung cerita macam, ini cerita lah setan. Dimanapun saya berada, nggak di Jawa Timur, di Jawa Tengah, nggak lagi bertamu kemana, itu terus malam, orang malam bertamu ke tempat orang, ada kematian, ada apa, ujung-ujungnya cerita setan ini. Tidak, saya percaya kalau orang-orang itu bohong. Gimana perasaannya? Itu kan mengganggu sekali, tapi ya kita berdakwah untuk ngasih tahu mereka. Dan alhamdulillah orang di sekitar itu yang udah kenal, kita nggak berani bilang saya pernah lihat setan. Dia pernah nantang kemana-mana, lihat setan berani nggak? Sekarang bilang depan saya lihat setan, nggak ada yang berani. Ya kecuali Anda nantang tiba-tiba kan, datang nggak tahu dari mana, tiba-tiba nantang lu, saya bisa lihat. Itu mah nantang aja. Kalau kita kenal, kita sering ngobrol, sering diskusi, itu akan berbeda hasilnya dengan kita tiba-tiba menantang dari sana. Tapi nggak ada pentingnya juga yang dakwah. Ini cuma salah satu opsi kok, bukan pemaksa untuk nggak percaya terhadap seperti itu. Enggak. Kan lucu, misalnya tiba-tiba kayak gini terus kesurupan, ada psikologinya lah. Orang-orang kesurupan itu gimana? Itu bohong semua loh, kok semua sih? Satu Indonesia loh. Di mana-mana ada orang kesurupan itu bohong, enggak, itu bohong. Kalau saya ditanya gitu, jawabnya gitu. Orang lain jawabnya berbeda, enggak apa-apa. Mungkin itu benar, enggak mungkin. Kenapa saya ikutnya Imam Syafi'i? Nah, itu satu misalnya banyak diskusi yang macam-macam lah. Jadi juga pendekatannya kan psikologi, ilmu firasah. Di situ ada kebohongan itu yang luar biasa. Saya berkali-kali kalau anak kesurupan terus tak tanya, dia ngaku. Kalau ditanya kenapa, nggak tahu. Kenapa pura-pura kesurupan, nggak tahu. Dia udah lama gitu ngobrol, kamu tahu, dan saya pancing-pancing, akhirnya keluar dengan metode saya mancing-mancing. Akhirnya keluar, nggak tahu Pak, tiba-tiba mau kesurupan aja. Bahkan orang dewasa itu pernah gitu juga. Wah, aduh. Jadi itu penyakit kayak anak-anak. Saya pasti nanya ke anak-anak satu hal. Misalnya saya ngajar itu pasti setiap kelas pasti pernah ditanya pertanyaan ini. Kamu pernah bohong sama teman kamu, make teman kamu? Kamu pernah bilang saya kemana gitu? Ya saya ke Jakarta. Gitu. Sama kamu ya. Padahal kamu nggak pernah ke Jakarta. Anak kecil kan, kamu masih ingat pasti waktu kecil-kecil itu ke Jakarta kan? Iya, saya ke Jakarta. Naik Dufan sama kamu ya, yang sampingnya juga nggak tahu apa-apa, nggak pernah, tuh kaget tiba-tiba kok saya dibawa-bawa gitu. Iya pernah dulu ya sama ini. Jadi dua orang ini nggak pernah berhubungan, nggak pernah ngobrol, itu nggak ada kepentingan apa-apa. Anak kecil tiba-tiba mengiyakan sesuatu yang dia bilang padahal dia nggak pernah ke situ, dan yang lain mengiyakan juga padahal dia juga tahu kalau dia itu bohong, dan dia mengatakan iya. Karena apa? Karena dia pengen bikin cerita yang buat orang-orang, ya anak-anak yang lain di sekitar dia itu merasa takjub dengan mereka.
Anak-anak usia SMP, SMA itu masih ingat hal itu. Saya nggak tahu kalau Anda sudah tua, Anda mungkin nggak ingat tentang hal itu. Tapi banyak yang hal itu sampai tua, masih gitu-gitu terus sampai tua, bohong sampai tua. Itu penyakit manusia yang ketidakdewasaan kita yang dibawa sampai tua menghasilkan itu. Kenapa banyak remaja yang kesurupan? Kenapa orang tua kan nggak penting kadang. Dan beberapa masih katut masa kekeranya. Coba lihat orang yang suka kesurupan. Misalnya kita bikin ruqyah sekarang, ngadain acara ruqyah di desa tertentu, Anda bisa ngajain itu. Terus Anda pakai ulama yang ada di situ, ustadz, suruh ngeruqyah. Terus suruh nanya. Pasti orang yang berani kesurupan itu biasanya yang banyak bohongnya. Bisa dilihat banyak bohongnya, udah pura-pura kesurupan kira-kira itu. Yakin bro, ini udah pengalaman banyak nih. Banyak lucu. Hidup saya itu lucu dulu waktu muda itu. Sering banget. Gak apa-apa, karena muda itu waktunya tuh jalan-jalan ya, waktunya tuh nyari sesuatu sih aneh. Kayak gerobas panjang aja lagi tentang gimana ya. Jadi orang mesti berubah dari berpikiran jahiliyah menuju ke cahaya. Ada bekas-bekas semakin besar dia itu, ada animisme di mana semakin besar hal-hal itu terjadi. Yang nggak bisa kamu lihat di tempat-tempat yang memang sudah bagus keagamanya, nggak ada. Saya sangat menyayangkan kalau di pondok ada kesurupan. Saya siap diundang dan hadir untuk ngadari seperti itu dan itu parah. Harusnya mereka itu bisa berpikir, harusnya kita nyajikan kitab kita perbedaan-perbedaan sehingga dibuat malu aja, dibuat malu kalau hal itu terjadi, nggak bakal terjadi. Pengalaman. Dan dia dibuat malu kesurupan itu, lingkungannya memalukan, jadi malu kalau kesurupan ini, gitu, malu. Jadi langsung sembuh semuanya bertahun-tahun. 1 tahun saya pernah di sekolahan terus keluar belum beberapa ini sebelum sampai 1 tahun itu udah ada kesurupan ya. Itulah dia. Jadi mereka tidak bisa kita merubah sesuatu itu secara langsung. Anda yang mendengar ini tiba-tiba nggak percaya sama hantu itu nggak bisa. Tapi Anda yang harus berpikir, membuktikan sendiri dengan cara apa? Cari orang 90 tahun, 80 tahun, riset sendiri, cari dalil-dalil yang bertentangan dengan pikiran Anda dulu yang berbeda, kemudian memikirkan terus diri sendiri. Kamu pernah nggak ketemu setan? Jujur saya nggak pernah, tapi riset saya mengatakan orang-orang lain pernah. Kenapa? Saya dari kecil gak percaya dan dari kecil konfront sama ini dari kecil tuh. Ya kan? Memang saya duduk di lingkungan santri, ada santri di rumah macam-macam. Akhirnya saya konfrontasi sama itu terus. Ya nggak mungkin kan orang konfrontasi nggak percaya tiba-tiba ngaku setan, ngaku lihat setan, nggak mungkin. Nah itu dia, karena saya nggak mungkin jadi saya pede, nggak bohong. Tapi orang lain kan berbohong, dia lihat setan ini macam-macam. Nggak bohong itu penyakitnya. Orang-orang banyak sekali berbohong. Untuk apa? Agar dia tenar sementara 1 jam 2 jam dia dilihat orang lagi cerita atau apa. Kadang itu nggak menghasilkan uang. Ini dia masalahnya juga. Seseorang mengaku bisa sesuatu untuk ketenaran, untuk agar dia dianggap bisa melakukan sesuatu. Dia alim, dia pintar terhadap sesuatu, orang pintar. Nah, orang pintar ngapain? Kita kibul. Ya, saya nggak ngecek orang yang beragama ulama. Saya ngecek dukun. Man ataka hinan wasodako bima kola fakot kadzaba bima jaa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sopo sing teko, siapa yang datang ke kahin dukun terus dia percaya dengan apa yang dukun itu sampaikan, maka dia telah mendustai apa yang didatangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man atakahinan,
saya kebetulan orang yang termasuk orang yang punya penyakit dalam, yang sering berobat, dan saya belum berani ke rumah sakit karena operasi. Saya pasti ketemu dengan pengobatan tradisional. Ini banyak cerita lucu juga di situ lah, tidak perlu diceritain banyak-banyak, yang penting jadi salah satu opsi saja. Kalau Anda masih percaya dengan hantu, dengan kerasukan, dengan orang kesurupan, atau anak Anda, ada yang paling berat, misalnya anak saya nggak percaya sama kesurupan, tapi anak saya kesurupan, saya kan bingungan itu ya menuntut kita ke ya, iya, orang bahkan ini saya hidup santri ya kan, datang mau berobat untuk ke orang yang bisa ngobatin secara tradisional atau secara apa, itu yang saya cari, ternyata ketemu supranatural ya kan. Saya datang mau bentar dulu, kekuatannya belum ada, masuk macem semuanya untuk uang. Jadi, uang ini ujroh yang diambil dari Al-Quran itu boleh, ruqyah itu boleh, tapi yang masalah itu bukan yang diruqyah, bukan yang ngeruqyahnya, yang diruqyahnya sama yang ngeruqyahnya. Kalau dia tanya kamu siapa, dari mana, kamu siapa, dari mana, anaknya siapa, kenapa kamu masuk tubuh ini, loh yang jawab saya doa karena lucu lah. Semoga bermanfaat. Bila taufik wa najah wa ridho ya pumpkins. serem. Gila. Dunia. Ya ginilah dunia. Bila taufik wa najah wa ridho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.